harus seiring sejalan dengan sosial dan budaya yang hari ini melekat sebagai satu kekuatan besar yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya. Selamat siang pemirsa media Surya, MD TV dan Antonius Sumarawaton Channel di mana saja Anda berada. Saat ini kembali lagi saya bertemu dengan salah satu politisi muda Lembata, kader PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu caleg daerah pemilihan Lembata 3 yang meliputi kecamatan Omesuri dan Buya Suri. Bung Nando ini caleg Partai PDIP nomor urut 8. Beberapa waktu lalu kita sempat berdiskusi dan hari ini kita kembali berdiskusi. Mungkin Bung Nando bisa gambarkan kepada masyarakat Lembata hal apa sih setelah beberapa waktu ini melakukan konsolidasi, kampanye, pertemuan terbatas, sehingga kita melihat konstelasi politik Lembata hari ini itu seperti apa yang terjadi di lapangan. Setelah Bung Nando jalan-jalan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan Bapak Mama, Ini Ami, Bapak Minan Main, Kangareng semua di 2 kecamatan di atas. Saya silakan Bung Nando. Baik, berbicara tentang konstelasi politik di Kabupaten Lembata, hari ini keterwakilan kami kaum pemuda memang jumlahnya masih belum terlalu banyak, tetapi dengan rasa kepercayaan diri dan juga bisa mewakili sebagian dari aspirasi teman-teman muda, sudah tentu saya harus mengisi proses-proses yang hari ini sedang berlangsung, dalam hal ini masuk terjun ke dalam politik praktis dengan melibatkan diri dalam panggung-panggung politik. Hal ini mungkin masih banyak yang kemudian meragukan bahwa orang-orang muda masih belum matang secara emosional. Tapi bagi saya hari ini sudah saatnya momentum ini perlu diambil oleh orang-orang muda. Mengingat banyaknya rekan-rekan muda yang juga berada di desa-desa yang juga sampai hari ini masih banyak kepentingan-kepentingan mereka yang belum bisa disuarakan. Berangkat dari banyaknya kegiatan kami di lapangan dengan melakukan konsolidasi secara berjenjang beberapa waktu yang lalu, memang masih banyak masyarakat khususnya di Dapil 3 belum banyak yang mengetahui pentingnya bagaimana melahirkan sebuah pemimpin melalui sebuah keputusan yang baik dan benar. Karena pergolakan politik di beberapa tahun kemarin, masih banyak politisi-politisi sebelum kami yang mungkin memberikan edukasi politik yang belum bisa, kurang maksimal lah ya, kurang maksimal, sehingga hari ini kita dituntut untuk kemudian kembali menyadarkan Iname, Binen Main, Kakak Ari, Meka Eho yang ada di Kecamatan Omesuri dan Buya Suri bahwa pentingnya suara-suara kita itu memilih wakil-wakil rakyat, karena mereka diuji bukan dari jumlah bantuan barang ataupun uang yang diiming-imingi, tetapi murni bahwa mereka turun berdiskusi secara langsung, mempresentasikan kualitas kapabilitas mereka sehingga rakyat bisa mengukur, menimbang, kemudian memilih. Nah, ini yang kemudian perlu kita presentasikan juga dalam konsolidasi kami di beberapa desa. Saya masih menemukan banyaknya kondisi-kondisi yang pertama soal perpecahan. Mungkin di masa-masa yang lalu, ambisi-ambisi yang ingin kita raih hari ini, kita lupa bahwa politik harus seiring sejalan dengan sosial dan budaya yang hari ini melekat sebagai satu kekuatan besar yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya. Khususnya kami di Kedang, kita temukan bahwa masih ada ego-ego sentralis yang terbentuk. Baik dari Kecamatan Ome, Buya, masih ada isu-isu yang kemudian membuat masyarakat pesisir dan gunung, suku dan suku, agama dan agama yang kemudian terpecah-pecah. Ini yang mau betul-betul kita sadarkan bahwa hari ini kita adalah generasi muda, orang Kedang
yang walaupun hari ini keinginan kita ingin menguasai panggung-panggung politik, tapi kita harus terus seiring sejalan dengan budaya yang menjadi warisan leluhur kita. Kita tidak bisa melepaskan itu. Bahwa hari ini tidak bisa kita kaitkan bahwa orang Ome misalnya ya, jangan pilih orang Buya. Kita di gunung jangan pilih orang di pantai. Suku yang ini jangan pilih suku sebelah. Desa yang ini jangan pilih desa sebelah. Bukankah ini semacam politik divide et impera yang kemudian mungkin Belanda pergi? Tetapi peninggalan cara pikir, cara pandang yang kita lakukan hari ini, sadar tidak sadar kita ini masih mengadopsi itu. Harusnya sebagai politisi termasuk generasi muda, kita ikut ambil bagian dalam konstelasi perpolitikan ini. Kemudian kita harus bisa mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah satu turunan saja. Siapa? Ya turunan Uyelewun. Kalau kemudian hari ini kita berbicara lebih substansinya kepada wilayah Kecamatan Ome dan Buya. Bukankah Ome dan Buya juga adalah turunan yang kemudian lahir dari seorang Uyelewun? Mengapa hari ini kemudian kita melihat itu sebagai hal-hal yang kemudian membedakan? Apalagi kalau kemudian para politisi yang kemudian tidak punya sumber daya yang cukup datang memperuncing, kemudian menciptakan konflik-konflik yang bisa ke depannya kondisi-kondisi ini bisa memicu konflik besar. Nah ini yang kita hindari. Sehingga keinginan saya terpanggil ke dalam dunia politik ini yang pertama, mau kembali ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga besar Ome dan Buya untuk menyadarkan bahwa kita adalah satu turunan yang sama. Tidak boleh ada lagi kata mereka, dia. Tapi ini tentang kita. Kita satu untuk Ome dan Buya, kita satu untuk Uyelewun tercinta. Jadi kalau kedepannya 8 orang yang terpilih itu bagi saya adalah putra dan putri terbaik dari Uyelewun. Dan nantinya harus turun geleka berjuang menyampaikan kepentingan-kepentingan yang didapatkan dari proses-proses melakukan konsolidasi kemarin. Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan masyarakat bahwa kedepannya kalian ini kita pilih turun, kemudian ada istilah bahwa maik mati ini. Maik mati ini lagi tren diperbincangkan oleh masyarakat. Tapi bagi saya bahwa itu bukan menjadi hal yang kemudian membatasi perjuangan ini. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa memang sebagai generasi muda yang hari ini mengambil keputusan masuk ke dalam dunia politik, kita siap secara konsekuensi logisnya bahwa kembali merajut kebinekaan, memperjuangkan aspirasi-aspirasi, dan banyak persoalan-persoalan yang masih tertinggal khususnya di wilayah Ome dan Buya. Nah ini menjadi catatan penting yang kiranya mungkin kedepannya bisa saya perjuangkan di Petenina. Nah untuk sesama saudara-saudara saya, rekan-rekan muda-mudi di Kecamatan Ome dan Buya, juga masih banyak yang putus sekolah. Nah ini yang kemudian memantik keinginan saya untuk mengajak mereka kembali untuk bisa mengenyam pendidikan agar kelak di kemudian hari sumber daya manusia dari Kecamatan Ome Buya bisa banyak bermunculan kader-kader dari sana. Kira-kira begitu. Baik, Yor Kanopeobu, muda berkomitmen melayani tanpa keraguan. Ini moto yang sering didengung-dengungkan oleh Bung Nando sebagai salah satu politisi PDIP. Dia ingin membongkar sekat-sekat yang ada di daerah Pemilihan 3 yang mungkin sudah sejak beberapa waktu yang lalu kemudian pola ini dimainkan oleh politisi, sehingga ada istilah gunung halaman Ome Buya. Ini yang mau didobrak sehingga bahwa daerah Pemilihan 3 itu adalah satu untuk Uyelewun, satu untuk Lembata, satu untuk Indonesia. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan Bapak Mama Inama, Bapak Min Kangari semua yang ada di daerah Pemilihan 3. Bung Nando, mungkin bisa disampaikan begini, jika kemudian besok pemilihan legislatif, apa pesan yang mau sampaikan ke masyarakat pemilih di Kedah? Baik, apabila memang besok adalah hari di mana kita menentukan pilihan, ini kita berandai-andai ya, maka saya mau mengajak ini Ame, Kakak Ari, Meker Eho yang ada di Kecamatan Ome Buya bahwa tidak boleh golput, karena satu suara kita menentukan kemajuan daerah kita dan juga kemajuan bangsa ini. Sehingga gunakan hak pilih kita secara baik dan
benar. Maka saya juga mengajak untuk kita menolak politik uang dan juga mengiming-imingi kita dengan barang. Dan di tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS jika Ineame Binen Maing Kakak Ari Meker Eho yang juga ingin memilih saya sebagai calon wakil dari Kecamatan Nome dan Buya datang ke TPS, maka kita akan diberikan surat suara. Ingat, memilih kami calon perwakilan DPRD Kabupaten Lembata itu surat suaranya berwarna hijau pada sampul luarnya. Kemudian kita membuka surat suaranya, pastikan melihat nomor urut partai kami. PDIP yang berlambang logo banteng ini nomor urut 3. Suara atau nomor urut saya berada di nomor urut 8. Bisa mencoblos pada kolom nomor urut 8 atau pilih kolom suara nama lengkap saya. Tidak boleh coblos 2 kali karena itu dianggap terbakar. Apabila tidak memilih saya pada nomor urut 8, boleh mencoblos lambang PD Perjuangan yaitu logo banteng. Coblos 1 kali saja. Jangan coblos double karena suara itu bisa rusak. Mungkin saya mengarahkan masyarakat seperti itu. Ini seperti salah satu ini spesimen surat suara, contoh surat suara yang dibawa Bung Nando untuk diperlihatkan ke pemilih Dapil 3. Ini ada satu partai nomor 2, ada partai nomor 3 adalah partai PDIP. Bung Nando ada di urutan ke-8, urutan terakhir dari susunan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi Bapak Mama jangan ragu, Bung Nando adalah salah satu orang muda Lembata yang sudah sejak lama terus memberi advokasi ke masyarakat, memberi dukungan kepada masyarakat terkait hal-hal yang mungkin belum didapat, mungkin soal kekurangan masyarakat, soal ketidakadilan. Nah, ini sering disuarakan oleh Bung Nando secara tegas, sehingga sudah disampaikan sejak awal, jangan ragu untuk menjatuhkan pilihan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut ke-8 atas nama Yohan Lukano POBU. Mungkin di akhir ini mungkin apa hal yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan ke pemirsa media Surya MDTV dan Antonius Sumarwatun Channel terkhusus untuk pemilih Dapil 3. Baik, untuk pesan saya kepada masyarakat Kecamatan Nome dan Buya, tetap menjaga kondisi pemilihan ini harus diselenggarakan secara tertib dan aman. Hindari politik-politik yang kemudian memecah belah kita. Tetap bergandengan tangan. Politik 5 tahun sekali, tetapi hubungan kita sebagai keluarga tetap dirawat dan dijaga sampai kapanpun. Saya kira itu menjadi pesan saya buat masyarakat. Terima kasih Bung Nando. Masyarakat pemilih Dapil 3, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Jangan golput, karena satu suara Anda akan menentukan nasib kabupaten ini, nasib provinsi ini, nasib bangsa ini. Ingat, tanggal 14 Februari datang dan gunakan hak pilih Anda. Bung Nando, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Merdeka. Terima kasih.